Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul The Marksman. Film ini akan mengisahkan seorang pensiunan marinir yang bekerja sebagai peternak sapi dan bertugas di perbatasan Amerika dan Meksiko. Pemeran utama dari film ini tidak sengaja berurusan dengan kartel Meksiko karena memutuskan untuk membantu buronan kartel kabur dari Meksiko. Dalam film ini, pria ini memiliki keahlian menembak yang sangat luar biasa. Menggunakan sniper andalannya, pria ini dapat melakukan one shot, one kill. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan ada seorang anak kecil yang bernama Miguel sedang berjalan di tengah terik panasnya Meksiko. Ketika sampai di rumah, Miguel bertemu dengan ibunya yang bernama Rosa. Kala itu, Rosa sedang mempersiapkan makan siang untuk Miguel. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada telepon dari adiknya Rosa yang bernama Carlos. Carlos menyuruh Rosa dan Miguel untuk melarikan diri dan membawa uang miliknya yang Carlos sembunyikan. Carlos sedang memiliki masalah dengan kartel saat itu. Diketahui Carlos membawa uang milik mereka sehingga saat itu nyawa Carlos sedang dalam bahaya karena sedang dikejar-kejar oleh kartel. Lanjut, lalu tak lama kemudian memperlihatkan Carlos yang berhasil ditangkap oleh kartel. Dan benar saat itu Carlos sedang disiksa sampai kehilangan nyawanya lalu diambil handphone miliknya untuk mengetahui riwayat telepon mengenai siapa orang yang terakhir Carlos hubungi. Ternyata saat itu orang yang terakhir Carlos hubungi adalah Rosa. Inilah awal mula Rosa akan menjadi target kartel ke depannya. Dan inilah film The Marksman. Scene berganti ke perbatasan Arizona. Di sana ada seorang pria yang bernama Jim. Jim adalah seorang mantan marinir dan beralih profesi menjadi petugas perbatasan di wilayah tersebut dan memiliki sebuah peternakan sapi. Tanya itu, di perbatasan, Jim akan selalu ditemani oleh seekor anjing yang ia beri nama Jackson. Jim terlihat sedang berburu seekor serigala yang sedang memangsa seekor sapi miliknya. Ketika Jim mencoba mengecek buruannya, ia tidak sengaja menemukan seorang pria yang terluka di bagian kaki. Sehingga Jim mencoba untuk menghubungi petugas medis setempat. Kemudian, setelah itu Jim pun pulang ke rumahnya. Di sini Jim hanya tinggal seorang diri. Karena beberapa tahun silam istrinya telah meninggal disebabkan oleh kanker. Sesampainya di rumahnya ada seorang banker yang memberitahu dirinya dalam 90 hari ke depan rumahnya akan disita. Dikarenakan Jim memiliki sebuah hutang yang cukup besar kepada pihak bank. Usut punya usut, Jim sebelumnya pernah meminjam uang kepada bank untuk biaya pengobatan istrinya. Mendapatkan masalah tersebut, Jim memutuskan untuk menjual peternakan miliknya. Karena sang pembeli melihat sapi milik Jim terlihat kurus-kurus, membuat sang penjual menawar dengan harga yang sangat murah. Dan itu masih belum cukup untuk membayar semua tagihannya. Kemudian di malam harinya, Jim mencoba untuk menenangkan pikirannya di sebuah bar di ujung kota. Tak lama kemudian datang seorang wanita cantik yang ternyata wanita tersebut adalah anak tiri Jim bernama Sarah. Sarah berprofesi sebagai polisi. Di sini Jim mencoba meluapkan dengan cara menceritakan semua hal yang sedang ia hadapi kepada Sarah. Setelah Jim pun sedikit tidak sadar karena efek minuman keras yang ia minum, Sarah pun akhirnya mengantar Jim ke rumahnya. Ketika di rumah, Sarah bercerita kepada Jim bahwa dirinya sedang merindukan ibunya. Bahkan Sarah pun mengucapkan terima kasih kepada Jim karena pernah membahagiakan ibunya. Keesokan harinya di perbatasan Meksiko dan Amerika, terlihat Rosa dan Miguel sedang bersama seorang pria. Pria itu adalah calo ketika seseorang akan melewati perbatasan tersebut. Akan tetapi pria itu tidak berani ketika melihat daerah tersebut adalah daerah kekuasaan kartel. Sehingga pria itu meninggalkan mereka begitu saja. Hal itu membuat Rosa dan Miguel harus melewati perbatasan dengan seorang diri. Dan tak lama kemudian terlihat ada mobil yang menuju mereka. Ternyata mobil itu adalah kartel. Di saat yang bersamaan, Jim sedang melintas di daerah tersebut, tidak sengaja menemukan mereka.
Terlihat Rosa yang saat itu ketakutan dan meminta bantuan Jim. Tak lama kemudian mobil kartel pun tiba di hadapan mereka. Pemimpin komplotan tersebut bernama Maurico. Maurico pun mencoba melobi Jim untuk menyerahkan Rosa dan Miguel. Tetapi Jim mengetahui bahwa Maurico adalah seorang penjahat, dan terpaksa Jim pun memutuskan untuk menolong mereka. Mendengar hal itu, komplotan kartel menodongkan senjata kepada Jim yang membuat baku tembak pun tidak terelakkan. Lalu dalam baku tembak tersebut menewaskan adik Maurico. Ketika melihat adiknya tertembak, Maurico mencoba mengejar Jim yang menggunakan mobil. Tapi beruntungnya Jim dapat menyingkirkan Maurico dengan mudah. Disinilah yang membuat Maurico mengejar Jim pula, karena telah menyebabkan adiknya tewas. Kemudian di sisi lain ternyata Miguel baru sadar bahwa Rosa pun saat itu tertembak di bagian perutnya, yang menyebabkan Rosa pun tewas saat itu. Dan Jim pun mendapatkan sebuah potongan kain yang berisi alamat. Di malam harinya pihak kepolisian dan pihak medis pun datang ke TKP. Di situ terlihat ada Sarah yang bertugas untuk membawa Miguel ke tempatnya dan memberitahu kepada Jim untuk tidak ikut campur, karena akan sangat berbahaya jika berhadapan dengan kartel. Keesokan harinya, Jim melihat di kantong Rosa yang tertinggal berisikan uang yang sangat banyak. Di sini, Jim berpikiran untuk membawa uang tersebut untuk melunasi semua hutangnya. Akan tetapi ketika mengingat kembali perkataan Rosa di saat meminta tolong kepada Jim untuk menyelamatkan anaknya, ia pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menyelamatkan Miguel. Di saat yang bersamaan, kartel pun berhasil memasuki daerah Arizona dengan mudah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kartel memiliki kekuasaan dimanapun. Kembali lagi, memperlihatkan Jim yang mencoba membawa kabur Miguel yang sedang berada di tempat penampungan sementara. Karena Jim pun mengetahui jika mengikuti prosedur kepolisian, Miguel bisa-bisa diantarkan ke Maurico dengan mudahnya. Setelah itu Jim pun menuju rumahnya untuk membawa beberapa pakaian dan perlengkapan lainnya, termasuk senjata. Tetapi di saat ia masuk ke rumahnya, seketika Miguel malah kabur dari mobilnya. Di sisi lain memperlihatkan kartel yang sedang melewati perbatasan. Mereka hanya memberikan paspor milik orang lain, akan tetapi mereka berhasil melewati dengan mudahnya. Kembali lagi, Jim berhasil menemukan Miguel dan menegaskan bahwa dirinya berniat akan menyelamatkan dirinya. Scene pun berganti memperlihatkan kartel yang berada di rumah Jim. Mereka menemukan barang-barang milik Jim, termasuk para kartel mengetahui bahwa Jim adalah seorang mantan marinir. Kemudian mereka pun menemukan kertas tagihan milik Jim, sehingga mereka nantinya dapat mengetahui posisi Jim berada ketika Jim menggunakan kartu kreditnya. Lalu setelah itu, dengan lempengnya para kartel membakar rumah Jim. Kemudian scene kembali lagi memperlihatkan Jim dan Miguel sedang mengisi bahan bakar. Dan di sini Jim menggunakan kartu kreditnya untuk membayar. Tidak hanya itu, ketika di supermarket, Jim membeli sebuah peta. Sepertinya Jim terlalu tua dan tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan Google Maps. Sekilas info, Jim sedang menuju ke Chicago untuk mengantarkan Miguel. Karena seperti yang kita ketahui, potongan kain yang Jim temukan itu berisi alamat yang menuju Chicago. Jim berspekulasi bahwa Rosa akan mengantarkan Miguel ke Chicago. Di dalam perjalanan terlihat hubungan Jim dan Miguel tidak begitu akrab, karena yang Miguel inginkan hanya kembali pulang ke Meksiko saja. Di sini Jim mencoba menjelaskan kepada Miguel untuk percaya kepada dirinya, dan Jim menjelaskan yang ia lakukan hanya untuk menyelamatkan Miguel saja. Di sisi yang lain, kartel mengetahui posisi Jim berada berkat bantuan hacker setempat yang mencari lokasi ketika kartu kredit Jim digunakan. Setelah sampai di pom bensin, Maurico pun mendatangi sang kasir dan bertanya mengenai apakah ada seseorang yang membawa seorang anak datang ke sini. Sang kasir menanggapi hal tersebut dengan bercanda, sehingga hal tersebut membuat Maurico marah lalu menghabisinya. Setelah itu Maurico mencoba mengecek CCTV yang berada di supermarket dan berhasil menemukan Jim dan Miguel. Kembali lagi, ketika di perjalanan, mobil yang dikendarai Jim mengalami sedikit kendala, yakni mesin mobil tersebut mengalami overheat, sehingga terpaksa Jim beristirahat terlebih dahulu di sebuah pinggiran kota, sambil menunggu mobilnya pulih kembali. Keesokan harinya Jim terkaget karena Miguel dan Jackson tidak ada di dalam mobil.
Ternyata mereka sedang berjalan-jalan sambil membeli beberapa sarapan. Dan sialnya, ketika pembayaran di bengkel, Jim pun kembali menggunakan kartu kreditnya, sehingga hacker mengetahui posisi terakhir Jim dan memberitahu hal tersebut kepada Mauriko. Ketika Jim sedang mengendarai mobilnya, ia diberhentikan oleh seorang polisi. Padahal saat itu Jim tidak melakukan kesalahan. Jim pun dibawa ke mobil polisi tersebut, termasuk senjata yang ia miliki pun ikut disita. Di sini, Jim pun sadar bahwa polisi ini adalah orang suruhan kartel. Ketika polisi tersebut menelpon seseorang, padahal biasanya ketika laporan sang polisi harusnya menggunakan radio. Sehingga saat itu Jim pun terpaksa melumpuhkan polisi tersebut. Tapi sayangnya Miguel tidak sengaja menjatuhkan peta milik mereka, yang dimana peta tersebut sudah diberi tanda oleh Miguel bahwa dirinya akan pergi ke Chicago. Setelah itu Jim pun berniat menunggu dan memastikan apa yang akan dilakukan oleh kartel tersebut di seberang jalan. Dan ternyata benar, kartel tersebut sedang mengejar mereka. Bahkan di sini pun karena kesal polisi tersebut tidak berhasil menangkap Jim, Mauriko pun membunuh polisi tersebut. Kemudian ketika akan memasuki mobil, Mauriko menemukan sebuah peta, yang dimana peta tersebut adalah milik Jim yang terjatuh tadi. Lalu, scene berganti, memperlihatkan Jim yang sedang membeli sebuah senjata kembali persis dengan apa yang ia miliki sebelumnya. Setelah itu Jim pun menghubungi Sarah dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Di sini Sarah menceritakan semuanya kepada Jim. Seperti Rosa dan Miguel itu siapa, dan Rosa pun menceritakan tentang apa yang dialami oleh Carlos. Bahkan di sini Sarah menyuruh Jim untuk berhenti dan menyerahkan Miguel kepada pihak kepolisian. Dan Sarah menyebutkan jika berurusan dengan kartel itu adalah hal yang sangat berbahaya. Setelah itu Jim pergi berbelanja dan membeli beberapa pakaian agar mereka tidak terlihat terlalu mencolok, dan memberikan Miguel beberapa makanan. Kemudian Jim pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel, dan saat itu Jim teringat bahwa kartu kreditnya selalu menjadi masalah, sehingga Jim pun memutuskan untuk membayar dengan uang cash. Ketika di kamar motel, mereka pun berbincang mengenai masa lalu mereka. Bahkan di sini Miguel terlihat sudah menerima keberadaan Jim. Tak lama dari itu, Miguel pun tidur. Lalu ketika dini hari, Jim pun terbangun dan melihat di luar sudah ada kartel. Di sini, Jackson malah berlari entah kemana. Setelah itu, seketika Jim pun membangunkan Miguel dan menyuruhnya untuk berkemas lalu melarikan diri bersama. Di saat yang bersamaan, Jim pun menelpon pihak kepolisian dan mengatakan bahwa terjadi perampokan di motel tersebut. Tak lama kemudian, kartel mendatangi kamar mereka yang kosong. Kartel pun mencoba menyisir sekitar motel. Beruntungnya Jim pun tidak ditemukan oleh mereka. Lalu ketika Jim mencoba mencari Jackson kembali, ia melihat pemandangan yang menyedihkan, yakni melihat Jackson dibunuh oleh mereka di hadapannya. Keesokan harinya Jim pun membawa Jackson dan menguburkannya. Jim yang merasakan kesedihan karena kepergian Jackson, ia sedikit tersulut emosinya karena kejadian yang menimpanya, dan bertanya kepada diri sendiri mengapa ia mau membantu Miguel, padahal ia bukan siapapun baginya. Miguel menanggapi hal tersebut karena menilai Jim hanya menginginkan uangnya saja. Lalu Miguel pun kembali berlari ke tengah hutan. Di sisi lain, Sarah mendatangi motel sebelumnya dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sedang kau lakukan Jim? Kemudian scene berganti. Jim dan Miguel mencoba untuk mendatangi sebuah gereja. Di sini Miguel berdoa akan kematian ibunya dan berdoa terhadap keselamatan mereka. Orang pendeta yang menyebutkan bahwa Jim adalah seorang yang berhati besar karena mau menolong Miguel saat itu. Setelah itu Jim pun kembali menelpon Sarah. Jim mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Miguel dan tidak akan menyerahkannya. Jim pun mengungkapkan bahwa apa yang ia sedang lakukan itu seperti ada bisikan dari ibunya Sarah yang menyuruhnya untuk berbuat baik. Di sisi yang lain, salah satu anggota kartel tersadar ketika melihat peta yang ia temukan. Pria tersebut menemukan sebuah lingkaran merah yang menandai Chicago, dan mereka berasumsi bahwa Chicago lah tempat yang akan Jim dan Miguel tuju.
Kemudian, setelah itu Mauriko menelpon kartel yang lain yang berada di Chicago untuk menunggu di perbatasan tol. Di sini kita mengetahui bahwa sang kartel memiliki koneksi yang sangat luas bahkan di setiap daerah. Di malam harinya ada pemandangan yang menarik, di mana ketika Miguel merasakan kedinginan, Jim pun membuatkan api unggun. Akan tetapi itu tidak cukup hangat untuk mereka. Jim memiliki ide untuk menjadikan uang yang mereka bawa itu menjadi bahan bakar api unggun. Tak lama kemudian mereka pun bersepakat membakarnya. Karena uang tersebut adalah uang haram milik kartel. Tanpa keraguan, Jim pun membakar semua uang tersebut. Di sini hubungan Jim dan Miguel semakin terjalin. Keesokan harinya ketika melintasi jalan tol, Jim tersadar bahwa di atas jembatan ada orang yang mengawasi dirinya. Sehingga saat itu Jim pun memutuskan untuk mengganti jalurnya menggunakan jalur pedesaan. Ketika melihat mobil kartel ada di hadapannya, ia pun menginjak rem untuk mengelabui mobil mereka. Alhasil mobil mereka pun tersungkur ke dalam semak-semak. Ketika melanjutkan perjalanan kembali, mobil yang dikendarai oleh Jim mengalami overheat kembali, membuat dirinya terpaksa turun dari mobil. Di sini keahlian Jim pun terlihat. Ketika mobil kartel menuju ke arahnya, Jim pun berhasil melumpuhkan supir mereka dan membuat mobil tersebut terjungkal ke pinggir jalan dan membuat kesempatan untuk dirinya mencari tempat untuk melakukan penyerangan kembali. Lalu Jim pun menemukan sebuah tempat penyimpanan jerami. Di lantai 2, Jim pun berhasil melumpuhkan kembali salah satu dari mereka dengan cara one shoot one kill. Setelah itu, Jim menyuruh Miguel untuk menjadi pengalih perhatian. Dan ketika di detik 30, Miguel harus menembakkan pistolnya. Usaha tersebut berhasil membuat Jim membunuh salah satu anggota kartel. Akan tetapi, sialnya membuat Jim tidak berfokus kepada Mauriko, yang membuat Mauriko berhasil menangkap Miguel yang berada di gudang jerami. Jim pun saat itu dipancing oleh Mauriko untuk menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Akhirnya karena terpaksa, Jim menaruh senjata miliknya. Kemudian, Mauriko pun menodongkan pistolnya kepada Miguel. Di sini, Mauriko malah menyuruh Miguel untuk menembak Jim. Saat itu Miguel berhasil melepaskan magazin pistol tersebut. Tapi sialnya, Mauriko berhasil menembak Jim berkat sisa peluru yang berada di dalam pistol. Perkelahian antara Mauriko dan Jim pun tidak terelakkan. Di sini Mauriko berhasil beberapa kali menusuk bagian perut Jim. Tetapi setelah itu, Jim berhasil mengembalikan keadaan dan memenangkan pertarungan. Di akhir hayatnya, Mauriko memberikan lencana marinir yang ia bawa sebelumnya ketika di rumah Jim. Saat itu Jim memberikan pilihan kepada Mauriko, yakni membunuhnya atau Mauriko melakukan bunuh diri. Dan pilihan yang Mauriko ambil ialah membunuh dirinya sendiri. Kemudian setelah itu, Jim berhasil mengantarkan Miguel ke Chicago untuk bertemu dengan bibinya. Dan saat itu Jim memberikan lencana yang ia miliki saat di marinir. Dan scene terakhir memperlihatkan Jim yang sedang berada di sebuah bis untuk melakukan perjalanan pulang. Terlihat di scene ini Jim sangat mengalami luka yang sangat parah. Dan di scene terakhir ini ditutup dengan adegan Jim yang menutup mata. Rama.